Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan yang sangat berharga ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat petunjuk sehingga kita bisa duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia serta perkataan-perkataan salafus saleh yang bisa kita jadikan sebagai landasan hidup kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Salawat dan salam terus kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas manhaj nubuwah sampai hari kiamat kelak. Qala al-muallif hafizahullah taala masyru'iyatu al-bay', yaitu disyariatkannya jual beli. Qala ta'ala wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah menghalalkan yang namanya jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan yang namanya riba. Apa itu jual beli, bagaimana bentuk-bentuknya, insyaallah akan lebih diperjelas di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Demikian juga apa itu riba, bagaimana bentuk-bentuknya, apa konsekuensi dari melakukan riba dan seterusnya. Insyaallah taala nanti juga kita akan sebutkan seiring dengan masuknya kita dalam bab per bab dari kitab ini. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan
harta-harta kalian atau harta-harta satu dengan yang lainnya bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bisa dengan cara zalim, ya, bisa dengan cara gharar, bisa dengan cara tipu-tipu, ya, penipuan, gish. Maka al-batil di sini bisa dengan cara apa? Zulm, kemudian gharar, jahalah, ya, dan juga giswah serta riba. Ya. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan cara jual beli yang didasari oleh apa? Taradin, saling ridho di antara kalian. Jadi orang yang membeli ridho kalau barangnya dibeli, dan orang yang orang yang membeli ridho dengan harga yang dia bayarkan, dan orang yang menjual ridho dengan harga yang dia terima. Ya. Jadi tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli berada, ya, di dalam khiyar. Apa itu khiyar? Insyaallah ta'ala nanti akan dijelaskan dalam kitab ini. Ma lam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Khiyar adalah, ya, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Misalnya kalau barangnya rusak bisa ditukar apa enggak? Kalau barangnya tidak sesuai pesanan bisa ditukar apa tidak? Ini namanya apa? Khiyar. Dan biasanya lamanya, mudahnya tergantung dari apa? Kesepakatan kedua belah pihak. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, tergantung, ya. Misalnya pengiriman barangnya seminggu baru datang, terus diperiksa ternyata apa? Tidak sesuai pesanan, misalnya, atau tidak sesuai dengan apa yang ciri-ciri yang disebutkan, maka, ya, bisa dikembalikan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Wa ajma'al muslimuna ala jawazil bai' wal hikmatu taqtadihi. Al-muslimun, baik ulamanya ataupun orang awamnya, semuanya telah bersepakat ijma' tentang bolehnya jual beli. Karena kalau jual beli tidak ada atau haram, orang yang punya beras sementara kepingin makan ubi nggak bisa dia. Ya. Harus apa? Harus ada jual beli. Ya, dia kepingin ubi, dia beli ubi. Ya, ada orang yang tidak bisa makan beras, dia hanya bisa misalnya makan jagung, maka dia beli jagung. Atau tanahnya hanya bisa ditanami beras, nggak bisa ditanami jagung, kemudian dia ingin makan jagung. Ya, ada barter, ada tukar menukar. Ya. Jadi hikmahnya atau hikmah diciptakannya manusia menuntut adanya yang namanya praktek apa? Jual beli. Lianna hajatal insan tata'allaqu bima fi yadi sahibihi ghaliban. Karena kebutuhan manusia biasanya tergantung atau bergantung pada apa yang ada di tangan temannya secara umum. Kita punya uang, tapi kita tidak punya barang. Kira-kira bisa? Bisa kita hidup? Enggak bisa. Orang punya barang, butuh uang. Bagaimana caranya supaya dapatkan uang? Jual, beli, tukar, menukar. Wa sahibuhu qad la yubdiluhu lahu. Fa fi tasyri'il bai' wasilatun ila bulughil gharb min ghairi harajin. Maka disyariatkannya jual beli, atau dalam syariat jual beli, ya, adalah terdapat sarana untuk menyampaikan seseorang kepada tujuannya tanpa, ya,
bercapek-capek tanpa ada kesusahan dan segala macam. Ya. Jadi jual beli itu memudahkan berpindahnya kepemilikan dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan kebutuhan. Baik. Kemudian ma'alif hafizahullah ta'ala sebelum masuk ke dalam apa? Bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan, jual beli yang diharamkan, beliau tidak lupa menyinggung tentang apa? Motivasi, tentang semangat agar kita bekerja. Al-hathu 'alal makasib, yaitu semangat, motivasi untuk mencari pekerjaan, mencari penghasilan. Ndek tokol-tokol doang le balik, ya kan? Negara dengan tokol-tokol datang kepeng, ya kan? Ya, ini tokol-tokol bos berarti kan? Ya, kalau tokol-tokol datang kepeng berarti bos. Ya, mau dengan diri tokol-tokol ini datang kepeng. Ulah ya pegawaian juga. Ya. Jadi loh itu duduk-duduk dapat uang tuh. Iya, dia bos. Antum duduk-duduk dapat uang. Ya. Baik. Jadi Islam memotivasi kita untuk apa? Bekerja. Beramal, ya, melakukan amal soleh dan juga beramal untuk mencari apa? Penghidupan. Anil Miqdam radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, dari Miqdam radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman." Tidak ada sesuatu yang dimakan oleh seseorang khairan, yang lebih baik daripada makanan yang dia makan dari hasil usahanya, dari hasil kerjanya. Ya, di sini amalu yadihi, perbuatan tangannya, karena secara umum orang bekerja dengan apa? Tangan. Bahkan guru juga dengan tangan dia bekerja, menulis, membuat laporan, ya kan? Ketika dia belajar juga dia menulis, ya. Hampir semua pekerjaan apa? Dengan tangan. Nih. Ada nggak pekerjaan yang tidak pakai tangan? Ada? Nggak nih. Memikir doang masih ya, memikir doang masih kudu gimana ngetik-ngetik gitu ya. Ngetik di laptop, ngetik di HP dan segala macamnya. Pakai tangan. Ustaz, ada Ustaz. Apa namanya? AI. Yang komputer kita ngomong aja dia sendiri ngetik, ya kan? Tetap aja ya, buka komputer, yang hidupkan komputer apa? Pakai tangan. Baik. Jadi semua ya pekerjaan itu apa? Secara umum menggunakan apa? Kedua tangan. Sehingga pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh seseorang dan menghasilkan sesuatu yang halal, maka itu adalah apa? Yang terbaik yang dia makan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Ya. Wa inna nabiyallahi Dawud, dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihi salam seorang raja, kana yakulu min amali yadihi, dan dia ya makan dari usahanya sendiri, yaitu dari kerjanya. Ya. Baik, apa maksud hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an yahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi
khairun min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'uhu. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an yahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi." Seseorang mencari kayu bakar lalu mengikatnya dan memikulnya di atas punggungnya. Khairun, itu adalah yang terbaik daripada dia apa? An yas'ala ahadan, meminta kepada seseorang yang mana ketika dia minta itu kadang-kadang dia diberi, kadang-kadang dia tidak diberi. Nah, ini maksud hadisnya yang di atas. Jadi meminta itu sangat tidak diinginkan di dalam Islam. Tapi sekarang badan besar minta-minta ya. Kenapa? Karena dia malu bekerja katanya. Sementara untuk meminta-minta dia tidak malu. Kebalik ya, harusnya dia malu meminta dan tidak malu untuk bekerja. Dan pekerjaan yang halal banyak daripada pekerjaan yang haram. Sebagaimana yang sering kita dengar, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Benar apa enggak ya? Yang halal, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Maka kita katakan yang halal banyak, yang haram itu susah. Yang halal itu mudah dan banyak, sementara yang haram itu susah dan sedikit. Orang mencuri itu susah apa enggak? Susah kan? Susah. Keluarnya malam-malam, celingak-celinguk, kan? Susah. Siapa bilang mudah? Minum khamar sembunyi-sembunyi belinya, kemudian minumnya juga sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan. Apalagi berzina wa iyadzan billah dan seterusnya. Tapi ada memang perkara-perkara yang haram itu sangat banyak didapati di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena dia kurang ilmu atau dia tidak mau belajar tentang apa yang dia tekuni. Insyaallah nanti. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, di sini disebutkan Nabi Allah Daud. Daud adalah seorang raja dan seorang pekerja. Bahkan tidak hanya Nabi Daud, para nabi terdahulu juga bekerja. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya kana Nabi Allah Zakaria najjaron. Nabi Zakaria itu kerjaannya adalah seorang tukang kayu. Tukang kayu, buat jendela, buat pintu, buat apa namanya, mebel kalau sekarang. Berugak tukang kayu, Nabi tukang kayu, bekerja. Disebutkan juga bahwasanya Nabi Allah Idris khayyatan ya'kulu min kasbihi. Bahwasanya Nabi Allah Daud Idris adalah seorang tukang jahit. Kan banyak penjahit laki-laki ya? Banyak, ternyata ada dulu. Nabi profesinya apa? Tukang jahit. Dan dia makan dari hasil menjahitnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah pengusaha sukses, pedagang sukses. Karena beliau sejak umur 12 tahun sudah dilatih oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Bahkan dia diajak berdagang ke Syam.
Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan pendeta yang namanya, siapa nama pendetanya? Bahira. Kemudian apa? Dia melihat ada awan di langit, berjalan, bergerak. Ternyata dia bergerak, ya, mengikuti satu kafilah dagang. Ketika diperiksa, ternyata ada seorang, ya, anak remaja yang di belikatnya terdapat tanda kenabian. Jadi awan itu mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi disuruh pulang, tidak jadi dibawa ke Syam. Jadi sejak kecil dilatih untuk apa? Berniaga. Dan ketika beliau sudah dewasa, umur 20 tahun, bahkan 17 tahun, beliau sudah menjadi karyawannya siapa? Khadijah. Menjadi karyawannya Khadijah. Khadijah menyuruh dia untuk menjualkan barang-barangnya. Dan setiap kali Muhammad yang menjualkan barang-barang Khadijah, selalu dapat untungnya banyak. Untungnya banyak daripada kalau dia sendiri yang menjual atau dia suruh orang lain. Jadi Nabi kita itu seorang pedagang yang sukses sampai dia diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi kita bukan orang miskin. Kalau dikatakan miskin mungkin iya benar, ada benarnya. Kalau dibilang kaya, iya dia juga kaya. Kenapa dia sampai miskin? Karena dia sedekahkan itu, harta-harta yang dia dapatkan. Beda orang miskin karena tidak punya harta sama sekali. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf pernah kepingin miskin. Sampai apa? Dia jual, kafilah dagang yang datang dari Yaman, dari Syam, yang datang ke Madinah, dia sedekahkan semuanya. Sampai ada juga kurma-kurma orang di Madinah rusak semua. Lalu dia beli semua oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia beli semua kurma orang-orang Madinah. Miskin dia pada saat itu. Langsung itu miskin. Tapi apa? Terdapat sebuah wabah di negeri Yaman kalau tidak salah. Yang mana obatnya adalah kurma busuk. Obatnya apa? Kurma busuk. Lalu dibayarlah kurma busuk yang ada di Madinah dengan 3 kali lipat harganya. Maka apa? Abdurrahman bin Auf kembali kaya. Jadi dia ingin miskin, tapi apa? Allah takdirkan dia kaya lagi. Nah, Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala mengatakan, para sahabat sepeninggal Nabi adalah para pedagang yang handal. Bahkan mereka berdagang sampai laut Romawi, perairan Romawi. Di situ ada pedagang-pedagang Arab yang rata-rata adalah para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in. Jadi para sahabat berdagang. Nah, ini motivasi bagi kita untuk apa? Bekerja, tidak meminta-minta. Paham ya? Insyaallah. Jadi ini penyemangat, penyemangat agar kita apa? Rajin berusaha. Dan masya Allah usaha banyak. Misalnya usaha bata, ngantar bata pakai mobil apa? Dam, atau mobil truk, jauh-jauh ngantarnya, itu halal. Kadang-kadang dia takut mukanya jadi hitam, sehingga apa? Nggak mau, ngantar bata
ya ke tempat-tempat jauh siang hari lagi, capek berat ya. Capek berat itu memang harus ada dalam pekerjaan. Ada pekerjaan yang tidak capek? Ada? Hah? Semuanya bikin capek. Iya, orang duduk aja capek. Kan? Nah, jadi pekerjaan itu pasti ada capeknya. Ya. Kalau misalnya takut mukanya yang putih jadi hitam ya, karena apa? Berjemur terus, maka jangan takut. Ya, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia itu bisnis makanan, jual makanan. Ya, supaya dia dapat untung lebih banyak, dia sendiri yang apa? Yang buat makanan itu, nggak mau nyuruh orang. Sampai apa? Mukanya hitam kena asap terus. Itu Abu Darda. Ya, rela apa? Membuat makanan sendiri supaya untungnya lebih besar, tapi resikonya mukanya kusam, hitam. Nah, ya, sahabat ada yang seperti itu. Masa kita tidak gitu kan? Nah, kadang-kadang pergi ke Malaysia gitu ya, jauh, sementara di sini banyak pekerjaan misalnya. Ya tidak apa-apa, gaji kecil ya, mungkin gaji kecil, kalau di sana besar ya. Tapi kalau di sini misalnya kita bisa sholat, bisa kita jaga waktu ya, meskipun apa dapatnya sedikit, daripada ke Malaysia misalnya. Bukan anak apa namanya menghina ya, bukan mencela. Daripada ke Malaysia menurut orang-orang yang sudah ke sana ya, itu apa? Susah jaga ibadah. Bener apa enggak ya? Ada yang pernah ke Malaysia di sini? Sholat Jumatnya jauh, dia berada jauh di tengah hutan. Ya, kalau sholat 5 waktu sudah capek, berpeluh keringat, mandi keringat. Ya kira-kira gimana tuh sholat 5 waktu? Kata orang yang sudah kesana, aduh, ya bisa lewat tuh 5 waktu. Ya, bisa lewat. Ya. Kecuali bagi orang yang memang apa? Konsisten dengan apa? Perkara agamanya. Tapi yang kalau kadang-kadang datang rajinnya, datang malasnya, ini susah. Iya. Karena apa? Karena di sana susah terus, ya capek terus. Iya. Meskipun cuannya atau apa? Ringgitnya banyak, penukarannya besar. Iya. Tapi dari sisi barokahnya hilang. Ya. Berkahnya apa? Hilang. Dapat 10 juta, 15 juta, tapi tergadai dengan sholat 5 waktunya. Di sini dapat 10.000 sehari, 20.000, 25.000, tapi apa? Rajin, ya sholat berjamaah tetap bisa didapat. Ya. Pepatah Arab mengatakan taharrak fa inna fil harakati barakah. Bergerak artinya bekerja. Enggak momot-momot doang, enggak tokol-tokol doang, ya kan? Nganggo di pinggir jalan, main catur, main domino, main apa namanya nih? Kerambol misalnya kan. Enggak kerja. Ya, atau cerita dari pagi sampai sore nggak kerja. Ya, taharruk, bergerak. Ya, bergerak. Ya, karena di dalam gerakan itu ada keberkahan. Ya, daripada kita diem-diem nanti kena stroke ya. Iya kan? Tapi kalau bergerak meskipun gerakannya sedikit, yang penting bergerak. Ya, di situ ada barokahnya. Bahkan kata seorang ustadz, ya ada orang tua ya jualan gorengan. Atau kita lihat nih, jangan banyak orang-orang tua itu ya jualan apa? Kacang goreng malam-malam, atau kacang rebus, jagung rebus. Itu sudah tua. Ya. Tapi apa? Anaknya sekolah S1, S2. Subhanallah ya. Jadi usaha ya, ketika dia mau berusaha ya, maka dia akan dapatkan hasilnya mungkin tidak pada dirinya tapi pada keluarga.
seorang apa misalnya pengayuh becak, becak kayu itu. Anaknya bisa S3, ya kan? Bapaknya kerjanya apa? Tukang becak. Tapi anaknya Masya Allah S3. Selama orang mau bergerak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan pada gerakannya. Baik. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mendatangkan poin yang lain. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa jadi orang kaya, yang penting bertakwa. Ya. Ingat, bertakwa. Sebenarnya bertakwa ini untuk siapa saja ya. Tapi lagi orang yang kaya lebih patut untuk bertakwa. Kalau tidak, hancur semua kekayaannya. Lihat umat-umat terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, ya, Fir'aun. Ini orang-orang kaya semua. Orang-orang yang pekerja keras semua. Seperti apa? Ya, kaum Ad misalnya, Irama dzatil imad allati lam tukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Ad ini bekerja dan mampu membuat bangunan-bangunan tinggi dari batu. Bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun sebelumnya. Pekerja keras kan? Pekerja keras mereka. Ya, tapi tidak ada ketakwaan, tidak ada keimanan pada mereka. Akhirnya apa? Mereka tinggal kenangan. Ya, bangunan-bangunan mereka yang dikenang, tapi orangnya dikenang dalam apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kaum Samud yang membelah gunung. Ya, gunung dibelah, dibuat rumah, dibuat istana, gunung. Ya, tidak ada juga yang seperti itu. Tapi apa? Karena mereka tidak beriman kepada Nabi yang diutus kepada mereka, akhirnya apa? Ya, itu hanya kenangan. Ya, pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahnya, bahwasanya kehebatan, kekayaan dan seterusnya tidak ada harganya kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb an abihi an ammihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan na'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina, tidak apa-apa Anda menjadi orang kaya. Nih, tidak masalah. Mau semua orang kaya enggak masalah. Yang penting apa? Limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, jangan coba-coba jadi orang kaya. Ya, karena susah nanti di akhirat. Pertanyaannya banyak. Dari mana dapat dan kemana dikeluarkan? Dari mana dapat? Dari yang haram-haram saja, susah, berat hisabnya, ya kan? Terus dikeluarkannya ke tempat yang haram-haram juga. Kenapa? Karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya kekayaan itu akan bermanfaat ketika dibarengi dengan ketakwaan. Iya. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sementara kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ya. Ternyata ada yang lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Apa itu? Kesehatan. Dengan sehat, segala macam bentuk ibadah bisa dilaksanakan. Ya.
Dengan kesehatan orang bisa membantu orang lain. Ya. Dengan kekayaan juga bisa. Tapi ketika kaya, sakit, melakukan ibadah nggak bisa. Berbeda dengan orang yang sehat, ya, dia bisa melakukan ibadah apa saja, ya, karena dia memiliki tubuh yang sehat. Ya. Bahkan disebutkan orang berani bayar 2 miliar, ya, untuk membeli 2 mata atau 1 mata, agar 2 matanya bisa melihat, ya, dioperasi. Dia berani bayar apa? 2 miliar untuk apa? Biaya operasi. Ini menandakan kesehatan itu lebih berharga daripada apa? Kekayaan bagi orang yang bertakwa. Bahkan bukan bagi orang yang bertakwa saja, bagi orang biasa aja kesehatan itu berani dia bayar mahal. Bahkan ada yang bayar, ya, ratusan juta, miliaran untuk membeli apa? Ginjal. Karena dia gagal ginjal, dia berani itu beli ginjal dengan ratusan juta, miliaran, supaya apa? Dia tidak ginjal yang satunya bisa berfungsi lagi. Ya. Bahkan orang beli kaki palsu supaya bisa berjalan. Ya. Kesehatan lebih baik daripada apa? Kekayaan. Wa tiyibun nafsi minan na'im. Dan, ya, hati yang baik, jiwa yang baik itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina, ya, ghinal qalb. Kekayaan itu bukanlah kekayaan harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Hati yang kaya bisa mengalahkan, ya, orang yang memiliki harta yang kaya raya. Hati yang kaya bisa mengalahkan orang yang kaya harta. Ya. Lanjut. Baik. Tadi kita dimotivasi, ya, untuk bekerja sehingga kalau jadi orang kaya maka bertakwalah, karena kekayaan akan bermanfaat dengan ketakwaan. Terkadang orang bekerja tapi lupa tadi apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak dibenarkan. Al-hathu 'ala al-iktisad fi talabil ma'isyah. Ya, bekerja jangan terlalu over. Bekerja sesuai dengan standar. Kalau dari pagi sampai siang kerjanya, ya udah. Siang istirahat, sore kerja lagi. Ya kan? Atau dari pagi sampai sore, malam istirahat. Jangan kerja lagi. Kapan istirahatnya? Kalau pagi, siang, malam bekerja. Ngejar target, Ustaz. Ya. Ini namanya apa? Menyalahi aturan. Ya. Al-hathu 'ala al-iktisad fi talabil ma'isyah. Ketika apa? Mencari rizki, itu hendaknya kita apa? Iktisad. Artinya jangan 24 jam cari rizki. Ya. 12 jam boleh, 12 jamnya lagi apa? Untuk istirahat. Ini iktisad. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW terakhir ini. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah." Kita disuruh bertakwa dulu nih, sebelum bekerja bertakwa. Supaya apa?
supaya jangan jor-joran kerjanya sehingga meninggalkan ibadah. Jangan jor-joran bekerja meninggalkan istirahat. Bertakwa, karena ada hak untuk anggota tubuh, ada hak untuk keluarga, dan ada hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari rizki. Perbagus di sini artinya cari yang halal, jangan cari yang haram. Dan yang halal juga perbagus caranya. Ya, kalau sudah waktunya ya beribadah, ya beribadah. Kalau sudah waktunya istirahat, ya istirahat. Ya. Kalau sudah waktunya bersama keluarga, ya bersama keluarga. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai semua rizkinya sudah dia terima. Ada orang mengejar target, kerja keras, mati. Belum mencapai target, sudah mati. Ya udah. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha. Sesungguhnya orang itu tidak akan mati sampai apa? Rizkinya sudah terpenuhi semuanya. Ya. Wa in abta'a anha, meskipun terkadang ya ketika dia mencarinya, dia mencari dengan lambat. Misalnya ini kerjanya keras, di sini slow. Tahu-tahu dapatnya sama. Ya. Wa in abta'a anha, meskipun apa? Dia mencarinya dengan lambat, atau datangnya juga terlambat. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah ketika mencari rizki. Khudhu ma halal wa da'u ma haram. Nah ini dia. Ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari rizki. Bagaimana caranya? Khudhu ma halal, cari, ambil yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kita tutup dengan khudhu ma halal wa da'u ma haram. Ambil apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan apa yang diharamkan. Dan para pedagang, jual beli atau usaha itu berkisar antara ini, halal dan haram. Yang halal itu bagaimana? Yang haram itu bagaimana? Yang halal itu biasanya dibarengi dengan kejujuran. Ini modalnya sekian, misalnya saya jual sekian, atau dia tidak mau menyebutkan modalnya, ya ini saya jual sekian. Berapa modalnya? Ya itu urusan saya, yang penting saya jual sekian. Iya kan? Atau ini barang kurang bagus, ini ada yang lebih bagus, ini harganya sekian, ini harganya sekian, lebih mahal. Jujur, tapi dia tidak samakan. Oh ini harganya sama aja, padahal ini rusak, ini bagus. Tidak jujur. Ketika memberikan spesifikasi barang, dia gambarkan spesifikasinya, tapi apa? Tidak sesuai dengan barangnya. Ini apa? Tidak jujur. Jadi halal itu jujur. Di dalam kejujuran itu ada kehalalan dan ada keberkahan. Dan sebaliknya di dalam kedustaan itu apa? Adalah barang-barang yang diharamkan atau praktek-praktek yang haram. Jadi kalau orang berdusta,
oh ini modalnya 50.000 nih, 100.000 kata dia. Ya, saya jual 150. Padahal apa, modal aslinya 50.000. Ketika dia bilang modalnya 100.000, dia jual 100.000. Orang mau nawar 100.000 aja sudah untung dia itu. Iya kan? Sudah untung. Ya, maka orang nggak akan berani nawar 100.000. Karena kalau dia tawar 100.000 berarti nggak dapat apa-apa kan? Pasti ditawarnya lebih daripada 100.000. Tapi di situ dia berdusta. Untuk apa? Untuk apa berdusta? Mencari keuntungan. Ya kan begitu ya? Orang jualan cari apa? Cari untung. Bisnis cari apa? Cari untung. Kerja cari apa? Cari untung. Ya, bahkan orang kantoran nih kerja ya di kantor cari untung dia. Gimana caranya? Dia bolos-bolos kerjanya. Tapi apa? Gajinya penuh. Cari untung kan? Cari untung. Atau dia datang pagi, ya harusnya pulang jam 5, dia pulang siang. Ya. Diskon. Ini cari untung. Dan ini termasuk di dalam apa? Ya, di dalam wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang mutaffifin. Apa itu mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, apabila ya dia menimbang atau membeli, dia kepingin ditambah. Ya. Kata orang, kalau dia mau kerja di satu instansi, dia ingin digaji besar, tapi kerjanya apa? Kerjanya apa? Kecil, sedikit, tapi maunya gaji gede. Nah, ini termasuk nih. Ya. Kerjanya nggak ada, maunya digaji. Tambah parah nih. Ya. Kerjanya sedikit, maunya besar gajinya. Alladzina apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau di perdagangan, ya kalau dia ingin membeli, dia ingin ditambah terus. Nah, sama kita masuk kerja nih, ya. Kita ingin dibayar gede, tapi apa? Masuknya Senin Kamis. Masuknya apa? Senin Kamis, atau datang absen doang, setelah itu pergi. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Termasuk itu mutaffifin. Ya. Nah, jadi tahu sebab turunnya ayat ini? Sebab turunnya ayat ini ketika Nabi SAW datang ke Madinah di awal-awal. Ya. Dia melihat penduduk Madinah adalah orang yang paling buruk ketika apa? Menimbang. Ya, dia menjual dengan takaran. Ternyata apa? Banyak dikurangin. Ya, banyak dikurangin. Maka apa? Penduduk Madinah adalah penduduk yang paling buruk ketika menakar. Lalu ditegur oleh Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia. Ya. Janganlah kalian berbuat seperti itu. Turunlah ayat ini. Kemudian penduduk Madinah berubah menjadi orang yang paling bagus ketika menimbang dan ketika menakar. Berubah 180 derajat. Diamalkan langsung. Dan jadilah negeri yang paling bagus timbangannya, paling bagus takarannya. Iya. Nah, jadi rata-rata seperti itulah. Ya. Sebenarnya ketika berbicara tentang jual beli di sini, hukum ya ahkamul buyu, ya termasuk juga ahkam-ahkam yang lainnya. Ya. Hukum ketika kita menjadi seorang pekerja, hukum ketika kita menjadi seorang karyawan, hukum ketika kita menjadi bos dan seterusnya masuk juga di situ. Ya. Dan masuk juga dalam ayat wailul lil mutaffifin jika terjadi kecurangan.
Wallahu ta'ala a'lam. Cukup dulu sampai sini? Apa lanjut? Nah, cukup. Soal kita lanjutkan pada pertemuan ini. Silakan Adul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Silakan jemaah kalau ada yang mau bertanya. Antar. Boleh enggak? Saya punya voucher Ustaz. Voucher ini nilainya 100.000. Voucher belanja nih Ustaz. Ya, tapi Anda tak butuh barang yang ada di voucher itu untuk dipakai belanja tak butuh. Jadi kan di toko itu kan harus belanja, harus ambil barang Ustaz, tak bisa diuangkan. Nah, terus voucher ini saya jual ke teman dengan harganya di bawah 100 misalnya, karena teman ini butuh dengan barang itu. Jadi saya jual misalnya jual 50, dirugikan 50, yang nilai voucher itu 100.000 misalnya. Boleh nggak diperjualbelikan dan boleh dibeli atau boleh dijual voucher ini? Allah Ta'ala memperjualbelikan voucher. Ya, voucher belanja juga. Kalau voucher belanja, Belanja. kalau antum jual ke orang ya boleh. Boleh. Ya kan itu voucher belanja, oke? Belanja. Iya. Karena voucher itu ibarat uang Uang. sebagai ganti dari uang. Ya, betul. Iya. Misalnya antum dapat hadiah voucher nih. Terus antum tidak butuh, antum kasih orang. Atau antum butuh uangnya. Butuh uang. Terus antum jual ke orang. Orang ini belanja ke Ke tempat. tempat tersebut, maka tidak masalah. Oh, Ta'ala. Terima kasih. Apa? Baik. Nah, Allah menghalalkan jual beli. dan mengharamkan riba. Nah, Ada seseorang yang mengambil bank untuk berusaha, untuk usaha. ya nembang ya. Dan si fulan tahu dia mengambil bank. Dia tidak mau belanja di sana, di orang yang tempat mengambil bank itu. Nah, terus bagaimana hukumnya orang yang tadi tidak mau belanja di orang yang mengambil bank? Terus yang kedua, misalnya dia jual minyak 1 kilo timbangannya pas harga 10.000. Terus yang kedua katanya timbangannya kurang, tapi harganya juga kurang. Bagaimana itu Mas? Timbangannya kurang, harganya kurang. Iya. Ya iyalah, kalau timbangannya kurang, harganya kurang. Katanya tidak pas kilo, harganya kurang. Itu katanya sih kedua. Misalnya sekilo harganya 1.000, misal kurang sekilo, misalnya 900 gram, 900 liter ya, centiliter ya, atau gram kan kilo tadi. Maka harganya 900 begitu. Ya, iya, benar. Boleh. Boleh. Ya harus begitu, bukan boleh, harus begitu. Ya kan? Karena kurang kan timbangannya. Maka harganya juga kurang. Jangan timbangannya kurang, harganya seperti harga 1 kilo. Maka ini ya tidak boleh. Iya Pak. Itu maksudnya Pak. Hah? Enggak, yang kedua dulu yang jawab. Ya, bahkan ada yang tidak mau juga bilang ini pas. Kalau apa? Ada yang satunya juga ini kurang, ini pas katanya. Ini harganya. Ini kurang, ini pas. Ya. Ini kurang, ini pas. Contoh dulu, contoh Bapak jual beli nih misalnya. Contoh, Bapak beli apa lah di sini? Beli beras atau apa? Pokoknya tepung terigu lah. Tepung terigu. Ya, ada yang timbangannya pas, 1 kilo pas. Iya. Harganya 10.000. Nggih. Tapi ada yang kurang juga, kurang dari sekilo. Dia jual kadang 9.000 dia jual. Katanya apa namanya kurang, ini kurang, ini
ini 1 kilo pas harganya sekian. 10. Iya. Ini kurang dari 1 kilo harganya 9.000. Iya. Apakah itu boleh? Ya boleh, harus. Ya. Harus. Iya ke kerennya ya Bu. Nah, kan iya ya. Enggak, nanti jangan bilang yang ini kurang sekilo terus dia jual 10.000. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Atau dia apa namanya sekilo terus dia jual 9.000, nggak masalah. Karena dia lebih murah kan. Tapi jangan terlalu murah karena bisa merusak apa? Pasar. Iya. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama ini, ada orang berhutang di bank, terus buka usaha, lalu ada orang mau beli kan, dia tahu kalau di situ usahanya pakai uang bank. Setelah itu dia nggak jadi beli di situ. Ya, yang ditanyakan apa? Apakah punya orang yang tidak mau beli di sana? Yo, kalau dia tidak mau beli di situ ya hak dia. Ya, hak dia. Nggak bisa kita salahkan. Ya, nggak bisa. Maksudnya gara-gara dia ambil bank, dia tidak mau belanja di sana. Itu alasannya. Ya. Di sini, ya, ingat ya, orang yang berhutang di bank, dia tidak makan harta riba, tapi dia dapat tambah dosa riba. Dia tidak makan harta riba, tapi dia dapat dosa riba. Karena apa? Karena dia memberi bank hutangan, bank memberi dia hutangan dan dia menerima hutangan dari bank. Kemudian apa? Dia tanda tangan. Ya, la'anallahu mukilur riba, akilur riba, wa mukilahu wa syahidaihi wa katibihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang makan harta riba. Siapa yang makan harta riba? Berarti bank. Wa mukilahu, dan yang memberi riba. Berarti apa? Orang yang berhutang. Iya kan? Orang yang berhutang. Kemudian yang menjadi saksi, 2 orang menjadi saksi. Kan zaman dulu harus ada saksinya. Di bank itu juga ada saksi apa enggak? Ada ya. Berarti yang menjadi saksi berdosa juga. Dan yang mencatat transaksinya dibuat diketik, itu berdosa juga. 5 orang itu mendapatkan dosa dari satu praktek apa? Riba. Ya itu hanya istilah memperhalus saja supaya apa? Supaya kelihatannya tidak seram gitu riba. Kalau riba kan orang tahu haram ya. Tapi kalau bunga, bunga ini faidah, kalau bahasa Arabnya faidah. Nah, jadi kalau Anda mau belanja di situ silahkan. Mudah-mudahan dia bisa segera membayar apa? Hutangnya di bank. Tapi kalau Anda tidak mau belanja di situ ya terserah Anda, gitu kan? Nah, wallahu taala. Nah, lagi? Ya, Ustaz. Nggih. Katakanlah saya ini adalah seorang PNS. Yes. Kemudian Memang PNS. Nah, terus aturan dari pemerintah bahwa pegawai negeri itu dalam sepekan bekerja selama 37,5 jam. Nah, tetapi oleh pimpinan belum waktunya pulang, kita sudah diajak pulang. Ini oleh pimpinan belum waktunya pulang. Nah, katakanlah saya seorang guru yang di hari Senin itu pulangnya jam 2. Nah, tetapi oleh kepala sekolah kita diajak pulang jam 1. Nah, bagaimana ini? Ya. Jadi kalau peraturan di daerah itu dari jam 7 sampai jam 2 pulang, mau selesai, enggak selesai, yang penting jam 2, ya udah pulang jam 2. Karena itu aturan yang melekat.
aturan yang melekat seperti itu. Nah, perkara sekarang kepala sekolahnya adalah pemimpinnya di situ, terus dia taat kepala sekolahnya, salah. Iya kan? Siapa kepala sekolah itu? Apakah dia yang mencat Anda? Atau Pemda yang mencat Anda? Atau pusat? Ya. Maka apa? Ya, taatnya kepada yang lebih tinggi. Ya, kebijakan ya yang lebih tinggi. Kepala sekolah kan kadang-kadang dia jahat, kadang-kadang nggak tahu aturan. Ya kalau kita ikut-ikutan dia, ya kan kepala sekolah yang suruh. Iya kan? Maka tidak boleh. Iya, diam di situ. Pulang sampai jam 2. Iya kan? Ya, sebentar. Tidur sudah di situ, ngaji kan banyak kerjaan. Ya, buat RPP kayak kalau guru kan. Nah, karena apa? Karena mungkin ada sampingan. Mau kayak pulang jam 1. Iya. Baik, ya ini digaji sama pemerintah. Di bawah kalau ada keringanan. Mau salah. Ya. Ini Ustaz. Ayo, nah. Kaitannya dengan zikir kali petang. Nah. Yang pertama, kalau zikir petang, seandainya pada sore hari sebelum maghrib kita tidak sempat membacanya, bolehkah kita membacanya setelah maghrib? Kemudian yang kedua, Nah, iya, lanjut. Yang kedua, beberapa tahun yang lalu pernah saya diberitahu oleh anak saya yang sekolah di Makassar bahwa di buku zikir pagi petang itu ada hadis-hadis yang tidak sahih di situ. Nah, saya ingin tahu Ustaz, zikir yang mana yang tidak termasuk ke dalam hadis yang sahih? Kalau memang ada. Baik. Yang pertama, jadi waktu zikir itu ada 3, 4 atau 5 pendapat para ulama. Iya. Tapi yang paling selamat nih, dan berkesesuaian dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah zikir pagi dilakukan setelah sholat subuh. Kalau mau sebelum subuh juga boleh. Yang penting apa? Waktu mulainya adalah terbit fajar. Iya. Tapi sedikit orang yang melakukan seperti itu. Dan biasanya Nabi melakukannya setelah sholat subuh sampai matahari terbit dan seukuran 1 tombak, baru beliau beranjak dari tempatnya. Dan itu kata sebagian ulama tidak tiap hari, ya, tidak tiap hari. Baik, ini waktu yang utama. Ya. Nah, kalau kelewat, ya, maka dikasih toleransi sampai waktu duha, waktu utama yang kedua. Kalau kelewat sampai duhur, ya kan? Kalau kelewat, ya kelewat sudah sampai asar, ya kan? Jadi sampai duhur itu batasan apa namanya? Aqsa, batasan paling akhir. Kalau lewat duhur juga, kalau misalnya ada uzur segala macam, masih ada yang membolehkan. Nah, zikir asar, zikir petang itu dari setelah asar, waktu afdolnya, sampai maghrib. Ya. Kalau kelewat, boleh dari maghrib sampai isya. Kalau kelewat, boleh dari isya sampai pertengahan malam. Ini waktu yang udah paling rawan lah itu ya. Dari awal habis isya sampai pertengahan malam. Ya, sampai jam 12. Makanya ya
usahakan jangan kelewat setelah asar dan setelah sholat subuh. Tapi kalau memang ada keperluan, ya jangan lewatkan antara maghrib dan isya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hadis. Hadis ini para ulama kita juga berbeda pendapat tentang sahih atau tidaknya. Bisa jadi di kitab Hisnul Muslim itu yang menulis kitabnya menganggap itu apa? Sahih. Berdasarkan apa? Ulama yang lain, ulama rujukannya. Sementara yang lain mengatakan hadisnya dhaif. Ya kan? Nah, kembali ke hati kita masing-masing. Ya. Di sini mengatakan dhaif, di sini mengatakan sahih atau hasan. Ya. Kalau tidak ada perbedaan, aman. Ya kan? Di sini ulama A mengatakan sahih, ulama B mengatakan sahih, tidak masalah. Ulama A mengatakan sahih, ulama B mengatakan hasan, tidak masalah. Yang jadi masalah yang tadi, yang A mengatakan dhaif, yang B mengatakan apa? Sahih atau hasan. Nah, ini jadi masalah. Iya. Baik. Iya. Ala kulli hal, iya. Kalau kita menganggap itu dhaif tapi ada hadis yang lebih sahih yang menyebutkan sama tentang hadis itu, maka tidak masalah diamalkan. Ya, apalagi misalnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sahih atau tidak. Baik, silakan diamalkan menurut apa? Keyakinan. Yang jelas, yang jelas ini ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendhaifkan. Tapi kalau semuanya dhaif, berarti jangan diamalkan. Ya, kalau A katakan dhaif, B katakan dhaif, C kebanyakan yang mendhaifkan, ya jangan. Ya, supaya lebih selamat. Nah, wallahu ta'ala. Nah, silakan terakhir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz, misalkan kita beli seekor ayam 100.000, kan ayam ini relatif hobi dan sebagainya, tapi bisa kita jual sampai 1 juta, iya, atau 1,5 juta, iya, dari modal 100.000, iya. Apakah boleh atau bagaimana? Boleh. Ya. Boleh. Sama kayak Anda membeli burung kecil, ya kan? Awal-awalnya cuma 30.000, antum pelihara dia 2 hari apa seminggu. Ternyata apa? Qadarullah, bagus suaranya, menang juara, harganya jutaan. Untung kan? Untung. Nggak masalah. Nah. Ya. Atau tak kayak tadi ayam jago dia beli. Setelah dipelihara ternyata bagus. Terus ada orang lihatnya, waduh bagus banget nih. Bagus. Nah ini kan beli. Nanti kalau dia beli untuk itu, apa namanya? Adu sabung ayam, maka apa? Yang dosa ya dia. Ya. Dia yang dosa yang beli. Kenapa dipakai sabung ayam kan begitu? Kalau Anda menjual, ya mencari untung kan? Ya. Saya nyoba. Oh, kalau dia beli kemudian dites gitu, terus menang-menang dijual mahal ya. Berarti dia sudah awalnya untuk untuk jual beli yang diharamkan, karena tujuannya memang mengadu, bukan untuk disembeli atau bukan untuk dipajang yang kokok-kokokan itu kan. Nah, Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau tujuannya untuk diadu ya, boleh diperjualbelikan. Nah, cukup dulu sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.